Pemirsa, pelaksanaan reses kedua tahun sidang kedua 2020-2021 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Delpin Barus ST di daerah pemilihan Sumut 4 Tebing Tinggi Sedang Bedagai dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Dolok Merawan dan Kecamatan Sipispis, Kabupaten Sedang Bedagai pada Rabu 24 Februari 2021. Pada kegiatan reses yang dilaksanakan di kedua kecamatan tersebut, masing-masing dihadiri oleh Muspika Kecamatan, Kepala Desa, Ketua PAC PDI Perjuangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga warga. Giat reses tersebut berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah usulan dan harapan warga juga meramaikan giat reses tersebut. Dan permasalahan yang menjadi prioritas masyarakat di kedua kecamatan tersebut mengusulkan infrastruktur jalan yang harus segera dibangun, sebab warga mengeluhkan banyaknya jalan yang mengalami kerusakan. Kemudian usulan warga mengenai dampak bencana banjir yang mengakibatkan longsor di beberapa titik di desa agar segera diperhatikan. Selain itu, masalah bansos, UMKM, sarana dan prasarana umum lainnya, serta masalah yang dihadapi di tengah warga juga menjadi catatan sebagai masukan kepada Delpin Barus selaku perwakilan rakyat. Delpin Barus mengatakan akan menampung segala usulan dan permasalahan yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat dan membawa permasalahan yang ada di dalam sidang paripurna. Delpin Barus juga berharap agar pihak-pihak terkait turut serta dalam memperhatikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, yang mana dalam hal ini Delpin juga mengatakan agar pihak perkebunan PTP 3 harus ikut serta dalam memikirkan demi pembangunan masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Ya, saya yang pertama merespon kemudian menyambut baik dengan kehadiran Bapak Delpin Barus ke Dolok Merawan, Kabupaten Sedang Bedagai untuk tahun 2000 dan 2021 dalam reses yang kedua ini. Kemudian saya sebagai warga Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, berharap juga kepada Bapak Delpin Barus agar reses ini bisa berkelanjutan nantinya. Jadi kemudian juga aspirasi masyarakat di Dolok Merawan bisa terwakililah dan bisa menyambung apa-apa yang menjadi unek-unek dari masyarakat Dolok Merawan. Kemudian juga saya berharap kepada Bapak Delpin Barus supaya jangan berhenti di sini saja untuk mendatangi Dolok Merawan, karena beliau juga orang Sipispis. Saya sangat mengharapkan supaya kalau mau pulang kampung hendaknya singgahlah, karena ini kan jalan pintu masuk juga menuju ke Sipispis. Kemudian juga berkaitan dengan apa-apa yang menjadi pertanyaan dalam reses tadi, saya berharap supaya nanti ada tindak lanjutnya dan bisa direalisasikan agar masyarakat bisa merasa terwakili apa-apa yang sudah menjadi keinginannya dan menjadi unek-unek selama ini di Dolok Merawan pada umumnya. Saya kira apa permasalahan yang Bapak ajukan tadi dalam reses tadi? Saya tadi sempat mengajukan permasalahan ada pabrik kelapa sawit yang bernama PT Cipta Sawita Jaya Cemerlang di Dusun 6, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, kebetulan di ujung perbatasan dengan Dolok Merawan mengarah ke Desa Marjanji, Kecamatan Sipispis. Saya berharap dari perusahaan tersebut, kiranya perusahaan tersebut bisa lebih kooperatif dan bisa mengeluarkan CSR-nya kepada masyarakat dan tidak semena-mena kepada lingkungan dan masyarakat. Terutama soal polusi, limbah, dan yang berkaitan juga dengan ketenagakerjaan supaya segera mungkin diberesi, supaya masyarakat yang bekerja di situ juga merasa nyaman. Begitu juga kepada lingkungan, saya harapkan agar polusi tadi, kolam-kolam yang mungkin untuk menampung limbah tadi, kalau bisa sedini mungkin diantisipasi karena ini adalah sudah musim penghujan. Saya kira demikian. Kemudian juga yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja supaya juga ikut hadir rutin ke perusahaan PT Cipta Jaya Cemerlang, karena perusahaan ini sudah kurang lebih hampir 5 tahun beroperasi di sana. Jadi masyarakat juga sangat berharap supaya kenyamanan masyarakat di sana tidak terganggu
oleh polusi udaranya, dan juga kemudian juga soal kerjaan tadi yang menjadi harapan saya supaya diberesilah, supaya adalah bantuan kompensasi atau yang menjadi hak-hak normatif kepada para pekerja, saya kira segera direalisasikan. Saya kira cukup demikian. Dengan Bapak siapa ya? Saya Daniel Surya dari Desa Dolok Merawan, Dusun 6, Kecamatan Dolok Merawan. Dari tangkap saya, masyarakat kami senang karena jarang-jarang ada anggota dewan yang datang kemari. Ya, kami merasa senang lah Pak. Selain itu tadi Bu, harapan-harapan sudah disampaikan atau permasalahan di desa ini yang menjadi harapan warga sudah disampaikan tadi Bu ya? Ya, sudah. Jadi harapannya bagaimana Bu? Ya, kedepannya semoga anggota dewan lebih memperhatikan masyarakat yang diperlukan di sini, perjuangkanlah apa yang menjadi harapan kami. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Heridayanti Ribuan. Atas kedatangan Bapak Delpin Barus ke Desa Buduri ini, kami sangat berterima kasih karena Pak Delpin Barus mau berkunjung ke Desa Buduri dalam hal pelaksanaan reses di Desa Buduri. Oke, permasalahan yang diajukan kepada Pak Delpin Barus selaku anggota DPRD itu tadi apa aja kira-kira? Terkait dengan Jeronjong, banyak memang pasca bencana, memang banyak di wilayah khususnya wilayah Buduri yang banyak mengalami kerusakan, artinya longsor, kemudian bangunan yang rusak. Jadi kemudian juga banyak aspirasi juga dari masyarakat terkait dengan kegiatan keagamaan seperti sekolah minggu, ngaji, bilal maid dan lain sebagainya. Saya berharap semua itu bisa dapat terrealisasi dengan kedatangannya Bapak Delpin Barus di Desa Buduri ini. Oke, tadi kita mendengar permohonan atau harapan dari Bumnak atau Bumdes itu seperti apa kira-kira? Jadi kami berharap selaku di Bumdes berharap kepada Bapak Delpin Barus selaku DPRD di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan ekonomi kreatif. Kami berharap hal apa yang bisa kami manfaatkan agar masyarakat di Desa Buduri ini memanfaatkan ekonomi kreatif agar menambah pendapatan ekonomi kepada masyarakat ini sendiri. Jadi kami berharap semacam program atau usulan yang bisa kami ajukan ke provinsi untuk terkait dengan ekonomi kreatif tersebut. Oke, sejauh ini Bumdes tersebut di desa ini seperti apa rupanya? Alhamdulillah Bumdes di desa kami sudah diunjuk sebagai pilot project desa wisata untuk kegiatan Arung Jeram Mbah Bolon, di mana kami di tahun 2019 mendapat peringkat terbaik pertama di Kabupaten Serdang Bedagai dan terbaik kedua di Provinsi Sumatera Utara. Dan di tahun 2019 juga kami mendapat bantuan oleh Kementerian Desa melalui program pilot inkubasi inovasi desa, pengembangan ekonomi lokal berupa 15 unit perahu, pengadaan gudang dan emergency room. Oke, sudah berjalan dengan baik ya Pak? Alhamdulillah sampai dengan saat ini Bumdes kami berjalan dengan baik. Hanya saja berharap lebih lagi kepada Bapak Delpin ya. Ya, terkait dengan harapan kami kepada Bapak Delpin Barus, karena terkait desa kami diunjuk sebagai desa wisata, ada beberapa titik memang di lokasi Arung Jeram kami yang digali sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu merupakan spot Arung Jeram kami. Itu spot unggulan dari Arung Jeram Mbah Bolon. Jadi kami mohon berharap kami kepada Bapak Delpin Barus terkait dengan hal-hal seperti itu mohon ditindaklanjuti. Terima kasih. Oke, dengan abang siapa ini? Dengan Budiman Purba. Terima kasih bang. Nah. Siap. Kapan dari Ibu? Oh, menyenangkan Pak. Pak maju terus. Mantap. Apalagi
snacknya banyak, hadiahnya banyak. Tadi banyak permohonan atau harapan dari masyarakat tadi sudah diberikan kepada Pak Delpin Barus. Itu apa aja harapannya kira-kira? Harapannya semuanya dikabulkan Pak, supaya si bisnis ini maju Pak ke depannya, bagus jalannya, keren Mas semuanya Pak, sukses. Buat Pak Delpin, maju terus, sukses terus. Maju. Dengan kehadiran Pak Delpin membantu ya? Iya Pak, jelas membantu sekali Pak. Kami sangat membutuhkan Pak. Kami senang dengan pemimpin yang seperti ini Pak. Oke, makasih Bu. Ya Pak. Mantap, Delpin Barus, maju terus. Oke. Baik, terima kasih. Kami Muspika Kecamatan Sipispi sangat mengapresiasi dan menyambut baik ditetapkannya Sipispi sebagai lokasi reses dari Bapak Delpin Barus selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan kebetulan beliau adalah putra dari Kecamatan Sipispis. Jadi sangatlah kami berbangga hati beliau mau langsung turun dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Sipispis. Harapannya tentunya dengan kehadiran beliau, apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang tadi disampaikan melalui media reses ini dapat diperjuangkan dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk dapat merealisasikan itu. Selanjutnya juga kami dalam kesempatan ini menghimbau pada seluruh masyarakat Kecamatan Sipispis, karena ini masih suasana pandemi COVID, mari sama-sama kita patuhi dan kita taati protokol kesehatan dengan menyelenggarakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas di luar. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi Pak, untuk Komandan, Pak Kapolsek, ada nggak himbauan atau arahan dari Bapak terkait kerumunan ataupun yang mengadakan pesta-pesta seperti itu? Baik, terima kasih. Kami dari pihak Muspika, terutama Polsek Sipispis, setiap hari kami 3 pilar dari Polsek dan Ramil dan Kecamatan selalu melakukan patroli dan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, ya, dengan mengikuti 5M tadi. Ya, ingat, melanggar prokes bisa dipidana. Terima kasih. Oke Pak, ada yang belum lengkap Pak terkait yang mengadakan keramaian atau pesta gitu seperti apa kira-kira Pak himbauannya Pak? Baik, terima kasih untuk pesta. Sampai saat ini kami dari Muspika, terutama pihak Polri, tidak pernah memberi izin untuk mengadakan keramaian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang pertama, hari ini saya berada di Kecamatan Sipispis, tepatnya di Desa Buluduri, yaitu di daerah perkebunan. Saya reses mengadakan reses di sini adalah menampung aspirasi masyarakat yang salah satunya adalah program dari DPRD Provinsi Sumatera Utara bahwa setiap masyarakat anggota DPRD-nya akan melakukan reses ke daerah pemilihan asalnya, yang mana dalam reses ini adalah menampung aspirasi masyarakat di sekitar daerah pemilihannya. Terima kasih Pak. Oke, Pak, terkait tadi ada usulan warga mengenai bencana alam yang kira-kira longsor seperti itu, dan ada korelasinya dengan pihak perkebunan. Itu seperti apa Pak? Bisa Bapak jelaskan? Sebenarnya bencana alam ini adalah bencana alam yang tidak terduga, maka bisa dikategorikan itu adalah bencana alam. Bencana alam ini dikorelasinya dengan PTPN 3. PTPN 3 kalau kita sekarang di tempat ini sekarang, pihak perkebunan juga harus melakukan perhatian penuh terhadap masyarakat yang ada di sekitar kebun. Yang mana ya ada kan lewat CSR-nya, bantuan sosialnya juga seperti itu. Karena sampai ini kan tidak bisa kita kendalikan bahwa ya alam ini kita tidak tahu. Tiba-tiba panas, tiba-tiba lagi hujan lebat, banjir terjadi. Dan oleh karena itu ya maka di mana-mana apa yang disampaikan oleh Pak Camat lewat reses tadi, di mana-mana ada banjir. Bukan hanya satu tempat, satu titik, bahkan di beberapa titik, bahkan sampai di tingkat desa itu ada, sampai setiap desa itu ada bencana. Cuman ada yang parah, ada yang tidak. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, yang disampaikan ke kita, itu mengantisipasi. Jikalau itu dibiarkan, maka terjadi akan bisa menampung
mengakibatkan terjadi korban masyarakat itu sendiri. Jadi kita berharap bukan hanya pemerintah saja ya yang dibebani untuk mengurus yang berkaitan dengan bencana alam ini, tapi kita berharap pihak BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang itu dalam PT PN3 ini ikut terlibat penuh memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Ya, kalau mau ada replanting, mohon untuk sementara ini dulu ya dilihat situasi dan kondisinya. Kenapa terjadi replanting? Maka ketika hujan lebat itu bisa mengakibatkan banjir bandang. Sehingga dampak kalau kita ada terjadinya di sini banjir di hulu ini, maka di hilir di kota tebing tinggi, maka akan mendapatkan banjir yang sangat parah seperti di bulan-bulan yang lewat. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menampung aspirasi sudah 4 hari ini. Saya ada di beberapa kecamatan, semuanya itu adalah berkaitan dengan bencana alam. Ya, ini sudah hampir 2 minggu kemarau. Ini juga bencana. Jadi nggak susah fenomena alam yang kita lihat sekarang ini. Kadang ada banjir, hujan lebat berturut-turut. Baru ini 2 minggu ini ya kemarau, maka tanaman masyarakat pasti akan mengering dan itu mengakibatkan akan terjadi gagal panen. Oke. Ya Pak, tadi berbagai macam saran atau permohonan dari beberapa warga yang bahkan itu tidak masuk dalam komisi yang Bapak duduki sekarang. Nah, apakah tetap Bapak tampung atau seperti apa ke depannya? Ya, baik. Berkaitan dengan komisi di reses itu tidak hanya per komisi, karena reses ini adalah dari kalangan masyarakat yang ada di Kecamatan Sipispis, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai ini. Ya, semua yang berkaitan dengan keluhan masyarakat itu kita tampung, bukan hanya sekedar komisi saja. Kalau saya komisi C membidangi perbankan, semuanya bisa, itu komisi. Tapi kalau reses ini nggak per komisi, tapi ini pribadi sebagai anggota DPRD daerah pemilihan 4 Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi. Jadi tidak ada diukur dengan komisi. Kalau komisi ini apanya nggak bisa, tidak. Semua kita padu, kita tampung semua. Nanti akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara. Oke, Pak, ada yang menonjol Pak ini Pak terkait UMKM dari BUMDes atau BUMNAK di desa ini Pak. Apalagi karena informasinya sudah mendapat penghargaan atau peringkat-peringkat yang memuaskan. Nah, permohonan mereka tadi ada beberapa kepada Bapak selaku anggota DPRD, itu apakah atau seperti apa Pak? Ya, baik. Ya, Kecamatan Sipispis ini adalah bukan karena saya lahir dan putra daerah di sini bangga, tidak. Tapi karena memang ini salah satu ikon yang sangat besar, yaitu yang dikelola oleh BUMDes, yang tadi direkturnya menyampaikan dia butuh promosi. Apa itu promosi? Adalah semacam arung jeram ya, arung jeram dari hulu ya sampai ke nanti hilir di sininya. Dari hulu ini ada Desa Bartong, hilirnya di Desa Buluh Duri itu mencapai 3 jam kalau kita arung jeram, dan arung jeramnya sangat bagus. Dan itu butuh promosi. Dan ini jangankan Sumatera Utara, luar negeri saja pun ada pernah ikut arung jeram di sini. Oleh karena itu kita harapkan juga kepada pemerintah provinsi untuk ikut melakukan membantu infrastruktur menuju hulu dan nanti hilirnya juga menuju. Jadi ada ya, kita harus sampaikan nanti kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan infrastruktur lewat infrastruktur pariwisata. Ya, saya berharap kepada masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek dan Pak Camat tadi, ya, ikuti protokol kesehatan, ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan bagi yang berpesta diharapkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek dan Pak Camat tadi, jam 6 pesta itu sudah ditutup. Jangan sampai kita membuat klaster baru ya di Kecamatan Sipispis ini, dan dampaknya kita juga dan dirugikan kita juga, karena kita tak tahu COVID ini dari mana dan siapa yang membawa dan siapa yang kena, kita tak tahu ini. Jadi oleh karena itu kita ikuti saja gugus tugas ya protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Polisi, ada 5M katanya. Jadi saya kira seperti itu.
Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Tim Liputan, Budiman Manik, Rio Damanik, Mona Lisa TV mengabarkan.